Ini Norwegia. Norwegia adalah negara luar biasa yang berulang kali dipakai sebagai gambaran ekonomi sosialis, kapitalis, dan campuran yang dilakukan dengan tepat. Negara ini memiliki salah satu PDB per kapita tertinggi di dunia, hanya tertinggal di belakang Swiss dan kelompok tertentu negara-negara mikro. Negara ini memiliki surplus perdagangan yang besar, salah satu dengan harapan hidup nasional tertinggi dan angkatan kerja yang sangat terampil dari lulusan universitas tertinggi di antara negara manapun di dunia. Dengan rendahnya tingkat pengangguran dan pengakuan internasional sebagai tempat yang sangat mudah untuk berbisnis. Yang lebih luar biasa adalah Norwegia telah mencapai hal ini sekaligus menjadi salah satu dari negara yang paling setara secara ekonomi di dunia. Setelah pajak, seseorang dari 20% penerima pendapatan terbawah di Norwegia masih memperoleh rata-rata seperempat dari pendapatan tertinggi. 20% orang yang berpenghasilan tinggi. Ini masih terasa tidak adil, tapi jika dibandingkan dengan rata-rata OECD, negara-negara dengan 5 pendapatan teratas menghasilkan pendapatan 10 kali lipat dari rekan-rekan mereka yang ada di peringkat 5 terbawah. Perbedaan 4 kali ini sangat setara. Kabar baik terus datang ketika mempertimbangkan kondisi kerja. Norwegia memiliki perlindungan pekerja yang sangat kuat. Artinya, masalah sosial seperti pekerja dengan jam kerja yang sangat panjang atau orang membutuhkan pekerjaan sampingan untuk menghidupi diri mereka sendiri sangat jarang. Faktanya, indeks hidup lebih baik OECD mencatat hanya 3% karyawan yang bekerja dengan jam kerja sangat panjang jika dibandingkan dengan OECD. Rata-rata 11% atau rata-rata Amerika sebesar 33%. Semua ini berkontribusi pada warga Norwegia yang menjadi salah satu yang paling bahagia di dunia. Tanpa negaranya terlihat seperti ini selama setengah tahun. Jadi, apa rahasianya? Norwegia berdasarkan seluruh standar harus menjadi model yang ingin ditiru oleh sebagian besar dunia di negara mereka sendiri. Jadi, kenapa negara lain belum mengadopsi kebijakan ekonomi serupa? Dengan kebijakan di Norwegia, apa ini hanya negara yang beruntung atau dapatkah kesuksesan ini ditiru di negara lain di seluruh dunia? Sebenarnya Norwegia tidak selalu sejahtera. Ini adalah Norwegia pada 1960-an dengan perekonomian yang sebagian besar berasal dari penangkapan ikan dengan PDB yang setara dengan negara-negara terbelakang seperti Bangladesh atau Nigeria. Sejujurnya populasi Norwegia dulu dan sekarang masih jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara lain. Dan rata-rata penduduk Norwegia saat itu punya kualitas hidup yang mirip dengan tetangga di Eropa, seperti di Spanyol atau Yunani. Tapi Norwegia pada 1960-an masih jauh dari kekuatan ekonomi seperti sekarang ini. Itu semua mulai berubah pada Mei 1963 saat pemerintah Norwegia menegaskan hak kedaulatan atas sumber daya alam di wilayah Laut Utara. Pada dasarnya ini adalah pernyataan pemerintah bahwa lautan ini milik kami sekarang. Dan jika kamu menemukan minyak di sini, itu adalah milik kami juga. Untungnya Norwegia adalah anggota NATO, sehingga itu tidak mendapatkan perlakuan kebebasan seperti negara lain ketika mereka mencobanya. Nasionalisasi bisnis ini pada 1960-an, tapi 6 tahun kemudian pada 1969, sebuah kapal bernama Ocean Viking menemukan minyak di Laut Utara. Dan dari situ produksi minyak di wilayah itu meledak karena mereka menemukan banyak minyak, sangat banyak, semacam 1,6 juta barel per hari. Ini berarti pada pertengahan 1970-an Norwegia menghasilkan lebih banyak minyak per kapita dibandingkan negara lain di dunia, dan bahkan hari ini hanya dikalahkan oleh Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Sekarang saya tahu apa yang kamu pikirkan, dan tidak, ini bukan cerita tentang negara lain yang menjadi kaya karena minyak dan sekarang semua di negara ini hidup seperti pemain bola yang baru dikontrak. Kenyataannya justru sebaliknya. Daripada mabuk karena kekayaan minyak yang mereka temukan, pemerintah Norwegia sangat berhati-hati dengan pendapatan dari sumber daya yang terbatas ini. Ledakan minyak menyebabkan PDB Norwegia tumbuh lebih dari 5 kali lipat pada 1970-an. Tumbuh dari 12 miliar dolar menjadi 65 miliar dolar pada saat ini. Tapi kekayaan baru ini tidak dihasilkan melalui perusahaan swasta seperti Shell, Exxon, atau BP, melainkan dikelola dan dimiliki publik. Perusahaan bernama Statoil, artinya keuntungan dari penjualan minyak dan gas alam tidak akan masuk ke kantong pemegang saham swasta, melainkan langsung ke pemerintah. Hal ini membuat pemerintah Norwegia menjadi sangat kaya. Artinya jika mereka mau, mereka bisa
dengan mudah melanjutkan belanja publik yang besar-besaran untuk membangun kota-kota mewah dan infrastruktur publik, sekaligus mengurangi pajak seperti yang dilakukan banyak negara lain dalam posisi serupa. Pendekatan semacam ini akan sangat populer di kalangan masyarakat karena jangka pendek, berarti lebih sedikit pajak dan peningkatan pendapatan kualitas hidup, tapi ternyata tidak. Dan saat ini, pendapatan dan pajak bisnis di Norwegia masih termasuk yang tertinggi di dunia. Untungnya bagi Norwegia, pemerintah punya pandangan jauh ke depan untuk menyadari bahwa kekayaan minyak tidak selamanya dan warga Norwegia tidak akan puas jika mereka harus kembali memancing dalam beberapa generasi. Jadi pemerintah menginvestasikan uangnya ke tabungan. Tabungan besar yang disebut dana kekayaan negara. Faktanya ini adalah dana kekayaan negara terbesar di dunia, mengalahkan perusahaan investasi Tiongkok yang luar biasa. Mengingat Tiongkok memiliki populasi 270 kali lebih besar dibandingkan Norwegia. Ini adalah dana milik rakyat Norwegia, alasannya adalah minyak ini. Dan sumber daya alam ini awalnya adalah milik rakyat Norwegia. Dan mereka yang seharusnya menerima pendapatan dari penjualan sumber daya itu. Ini berarti setiap pria, wanita, dan anak-anak yang adalah warga negara Norwegia pada dasarnya memiliki sekitar $200.000 diinvestasikan ke dalam yang disebut dana lindung nilai raksasa. Sekarang uang ini sayangnya tidak dapat diakses oleh warga untuk dibelanjakan Lamborghini lapis emas atau kapal pesiar super. Uangnya sendiri sebenarnya bahkan tidak bisa diakses oleh pemerintah Norwegia. Faktanya hanya keuntungan yang dihasilkan dari investasi ini dipakai untuk mendanai hal-hal seperti pendidikan yang membantu menjelaskan, tenaga kerja yang sangat terampil, sistem kesejahteraan yang sangat kuat, infrastruktur publik, dan tentu saja diinvestasikan kembali ke dalam dana itu sendiri. Pada 2017, dana itu menghasilkan $131 miliar Amerika Serikat yang luar biasa dari investasinya. Sekarang, dana ini adalah portofolio saham, obligasi, uang tunai, komoditas yang sangat beragam, tapi fungsinya berinvestasi hampir tidak semenarik apa yang tidak diinvestasikan. Pemerintah Norwegia membentuk Dewan Etika yang mengawasi keputusan investasi di seluruh dana itu dan tidak termasuk investasi pada hal-hal seperti produsen senjata, perusahaan tembakau, dan perusahaan yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah atau perusahaan yang telah melanggar hak pekerja dan undang-undang ketenagakerjaan. Selain itu, dalam upaya mendiversifikasi dari mana mereka mendapatkan uang, dana itu juga dilarang untuk berinvestasi di perusahaan energi fosil. Mungkin yang paling menarik dari semuanya, ada satu negara di planet ini yang secara tegas dilarang berinvestasi dan kamu mungkin bisa mendebaknya. Ya, itu benar, yaitu Norwegia. Artinya seluruh investasi dana ini sebenarnya di perusahaan asing, sekuritas, dan komoditas. Sekarang, meskipun dengan kekuatan politik besar Norwegia untuk mempengaruhi perusahaan asing, itu juga berarti kinerja dana itu independen dari perekonomian Norwegia. Dana ini adalah pemikiran luar biasa dari pemerintah Norwegia, dan secara praktis, berarti Norwegia sekarang setara dengan orang yang menang lotre, mempertahankan pekerjaannya dan menginvestasikan uangnya ke portofolio saham. Tentu tidak sekeren dan tidak mendapat banyak perhatian dibandingkan membesar-besarkan kekayaan yang bombastis. Tapi, itu berarti mereka akan aman dan tentram untuk generasi mendatang. Untuk menyelesaikannya, wajar jika melihat beberapa masalah ekonomi yang ada di Norwegia. Yang pertama dan terpenting adalah biaya hidup masih sangat tinggi dibandingkan dengan gaji. Mengingat pajak yang sangat tinggi, rata-rata pekerjaan Norwegia menghasilkan sekitar $3.200 sebulan. Sekarang angka ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata Amerika Serikat sebesar $2.730 per bulan. Tapi tidak mencapai sejauh itu karena Norwegia adalah negara yang mahal. Makanan di restoran kelas menengah di Amerika berkisar sekitar $50 untuk 2 orang tanpa minum. Di Norwegia itu sekitar $92. Tagihan biaya bulanan untuk gas, listrik, air, dan sampah di Amerika Serikat diperkirakan sekitar $130.
Tagihan yang sama di Norwegia adalah $176. Mobil baru keluarga yang sangat biasa, mobil seperti model dasar Volkswagen Golf dapat dengan mudah dibeli di Amerika dengan harga sekitar $20.000. Di Norwegia, mobil yang sama akan dikenakan biaya $36.473 yang sangat ironis mengingat kedekatannya dengan tempat mobil-mobil ini seharusnya diproduksi. Sekarang warga Norwegia hampir secara universal setuju bahwa mereka dengan senang hati menerima pajak yang tinggi dan luar biasa. Tingginya biaya hidup untuk keperluan sehari-hari karena sebagai imbalannya, mereka tidak perlu khawatir tentang kesulitan ekonomi yang serius. Tidak seorang pun di Norwegia akan bangkrut karena urusan medis. Tidak ada yang perlu khawatir berhutang untuk mendapatkan pendidikan. Dan mereka tidak punya rasa takut menjadi tunawisma jika kehilangan pekerjaan. Jadi, apakah Norwegia benar-benar ekonomi yang sempurna? Haruskah setiap bendahara memajang poster di atas kasur mereka untuk direnungi di malam hari? Ya, tidak juga. Untuk siapapun yang telah menonton channel ini sebelumnya, kalian akan tahu saya adalah penggemar berat sistem ekonomi demokratis sosial terencana, dan Norwegia adalah contoh yang bagus dari sistem itu. Mereka telah melakukan semuanya dengan benar pada peluang yang telah diberikan kepada mereka. Tapi mereka masih sangat beruntung dan mengharapkan setiap negara bisa mencapai posisi Norwegia saat ini. Dengan menyalin dan mengabaikan kebijakan fiskal pemerintah saat ini adalah hal yang bodoh. Meski begitu, kalau kamu ternyata memimpin negara yang menang lotre minyak atau ada di puncak ledakan ekonomi lain, Norwegia seharusnya menjadi kerangka kerja yang bisa kamu kerjakan.